Halo sahabat milenial, salam upgrade kembali untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Taa Siloy. Channel public speaking dan edukasi tentunya menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sangat apresiasi kepada teman-teman yang masih mengikuti channel ini. Baik, hari ini topik yang akan saya bahas adalah faktor penghambat tidak maksimal saat public speaking. Nah, topik ini sangat penting untuk kita pelajari karena dengan kita mempelajari topik ini kita bisa mengevaluasi kenapa ya saat kita tampil kita bisa gugup, ngeblank dan tidak sistematis. Oke, apa sih faktor penghambat tidak maksimal saat public speaking? Ada beberapa hal yang kadang menghambat seseorang saat tampil public speaking tidak maksimal, seperti saat presentasi, saat menjadi narasumber di seminar, saat menjadi narasumber dalam webinar, bahkan saat berpidato. Faktor penghambat pertama adalah pikiran. Nah, kita harus tahu bahwa pikiran itu mencerminkan tindakan kita. Maka ketika kita tidak maksimal saat tampil dalam public speaking kita, mungkin kita berpikir, saya tidak bisa, saya belum layak tampil, saya pasti salah nanti. Nah, itulah pikiran yang tidak boleh untuk dipikir jika kita mau maksimal saat tampil di depan umum. Faktor kedua adalah tidak menguasai materi. Nah, selain pikiran yang masih tidak fokus, tidak menguasai materi juga sangat membuat kita tidak maksimal saat public speaking. Nah, apabila kita mau tampil di depan umum, penguasaan materi terlebih dahulu sangat mempengaruhi keterampilan kita saat berbicara di depan umum. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan pun dapat diterima oleh audiens. Nah, hal itulah yang bisa kita sebut faktor internal diri kita sendiri. Nah, yang tadi pertama adalah faktor pikiran, yang kedua faktor tidak menguasai materi. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu, terkadang ada juga faktor eksternal yang membuat kita jadi tampil tidak maksimal, seperti peserta yang keluar masuk saat acara dan kita di situ sedang berbicara, lalu adanya gangguan mikrofon, bahkan dalam saat kita menyampaikan sesuatu dalam suatu acara tiba-tiba mati lampu. Nah, hidup lagi lampunya. Oke, dari faktor internal dan eksternal itu saya akan share bagaimana cara mengatasi hambatan internal dan eksternal itu. Untuk hambatan faktor internal itu, kita harus melatih untuk menyelesaikan diri kita. Ketika kita mau tampil, akan sangat baik jika kita mempersiapkan materi kita dan kita mempersiapkan mental kita. Lalu, untuk faktor eksternal, baiknya kita lakukan penyesuaian fisik. Ketika sebelum tampil di depan umum, kita bisa cek soundnya terlebih dahulu. Bisa membuat aturan agar seluruh peserta fokus dulu ke materi kita. Dengan kata lain, peserta dilarang keluar masuk ruangan saat acara berlangsung. Ini yang seringkali para pembicara mengabaikan hal-hal kecil yang seperti ini, sehingga jadi tidak maksimal penampilannya. Dan semoga materi yang saya bagikan ini kepada teman-teman bisa bermanfaat untuk mengevaluasi saat teman-teman presentasi, saat teman-teman menjadi narasumber, atau saat menyampaikan kata sambutan. Baiklah, demikian materi kali ini. Saya Taa Siloy, saya ucapkan terima kasih yang masih mengikuti channel ini. Dan jangan lupa share video ini, berikan masukannya atau pertanyaan di kolom komentar. Dan yang paling penting, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.